Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas di tes tahap 2 magang Jepang lewat LPK Minori. Oke, sebelumnya aku mau cerita di tes tahap 2 ini sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi aku mau ngebahas dari pertama kali kita datang dari rumah terus ke PT Minorinya ya, biar nanti teman-teman juga nggak bingung gitu, biar nanti tahu juga arahan-arahannya dari awal. Oke, biar nanti aku kasih tahu apa aja sih yang diwawancarai di tes tahap 2 itu atau interview internal ini. Oke, nanti kalau kalian udah sampai Minori, kalian tinggal langsung masuk aja. Nanti kalian tanya sensei yang lagi jaga di situ, kalian tanya. Jangan lupa pakai kata perusahaan, pakai perusahaan lah. Contoh kayak aku kan bilangnya gini, sensei saya mau tes tahap 2 perusahaan Takaki. Nanti senseinya arahin, oh di situ, nanti diarahin di ruangan karena kita interviewnya di ruangan gitu. Nanti kalau udah di ruangan kita tinggal nunggu si senseinya yang ngewawancarai masuk. Oke, setelah itu kita biasanya yang pertama kali pas di interview itu kita suruh perkenalan diri dari yang pertama, nama, umur, domisili kayak gitu. Sama biasanya yang itu kalau nggak salah tuh ada pengalaman kerja sama pekerjaan saat ini apa. Oh ya teman-teman, nanti di tes tahap 2 ini nggak usah terlalu tegang karena di tes tahap 2 ini tuh sebenarnya cuman kayak teman-teman tuh dibantu buat melengkapi data-datanya mas sensei, karena yang ditanyain tuh nanti tuh di tes tahap 2 ini tuh data teman-teman gitu, sama ada lagi sih tambahan. Oke, biasanya itu pertama kali setelah kalian perkenalan, kalian itu ditanyain tentang data-data kalian yang belum lengkap, misalkan contohnya kayak disuruh buka web masing-masing kan. Nah nanti bentar teman-teman, mohon maaf ya kalau ada suara anjing, ada ngegonggong gitu, soalnya tetangga aku ada 7 anjing, berisik banget. Nanti kalian disuruh melengkapi data. Nanti kita nggak perlu kita yang ngisi, tapi nanti si senseinya yang ngisi. Senseinya hanya mempertanyakan ke kita. Contoh misalkan nih, aku misalkan ngisi data di penyakit, jangan di penyakit deh, di mana ya? Oh, biodata. Ini kamu domisilinya kurang lengkap nih, misalkan. Kamu tuh rumahnya di mana? Gunung Sindura itu bagian apa, misalkan gitu. Nah, setelah itu biasanya kalau udah data-data lengkap semua, nanti baru dipertanyakan. Pertanyaan pertama tuh biasanya ditanyain ya, kalian beneran siap enggak buat pergi ke Jepang gitu. Nanti kalian jawab itu siap atau enggaknya. Tadi dikasih pertanyaan lagi. Nanti kita kalau misalkan udah lolos di tes tahap 2, terus kita lolos tes tahap 3, terus nanti kalian lolos lagi MCU. Nanti kalian kena denda loh kalau misalkan berhenti di tengah-tengah. Kalian yakin mau ngelanjutin? Terus kalian tinggal jawab yakin atau enggaknya, karena di tes tahap 2 itu ditentuin kalau misalkan mau berhenti, kalau misalkan mau lanjut, karena keburu dendanya itu semakin besar gitu. Gak apa-apa, diomongin aja ke senseinya. Terus kalian juga nanti dikasih tahu di Jepang dingin loh. Di Jepang kalau dingin tuh dingin banget, kalau panas banget, lebih panas dari Indonesia. Kalian sanggup enggak gitu. Nah nanti kalian ditanyain kayak gitu, kalian jawab sanggup atau enggaknya ya. Terus abis itu kalian ditanyain tentang perizinan orang tua. Nanti ditanyain udah izin belum sama orang tua dan diizinkan enggak, gimana cara izinnya, dan jawaban orang tua kalian apa, tanggapannya apa, dan ekspresinya seperti apa. Nanti kalau aku pribadi ditanyanya kayak gitu. Nah abis itu nanti teman-teman dikasih pertanyaan kayak gini,
Kalau misalkan ada keluarga kalian yang nikahan, ada yang sakit atau orang tua sakit, atau bahkan nauzubillah sampai meninggal, gimana? Kalian kan nggak boleh pulang selama 3 tahun. Gimana kalian, kalian kuat gak? Kalian tahan gak? Kayak gitu. Nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan yang agak mengecoh ya, biar nanti kita dilihat serius enggak, yakin enggak. Nah, terus untuk yang perempuan biasanya ditanyain, mau buru-buru nikah enggak, mau nikah dalam waktu cepet ini enggak. Contoh kayak aku yang ditanyain, kalian udah punya pacar belum, ditanya satu-satu kan. Terus nanti gimana kalian, kalau yang udah punya pacar ya, kalian ada rencana buat nikah cepet enggak, atau nikah deket-deket ini deh, atau ada rencana buat nikah 2 tahun ke depan deh gitu. Nanti dikasih tanya kayak gitu, dikasih pertanyaan kayak gitu, karena soalnya ada guys. Jadi di aku kan yang waktu masuk ituan ya, ke perusahaan Kikuchi dan Miyata, itu pengolahan ikan dan kerang kan. Jadi ada satu kandidat yang dia udah terpilih, dia udah lolos user, udah lolos MCU, dia lagi pendidikan, dan akhirnya dia ngundurin diri karena mau nikah gitu. Jadi makanya data-data udah masuk ke perusahaan, tapi dia mengundurkan diri. Jadinya si senseinya itu meyakinkan ke cewek-cewek karena takutnya mengundurkan diri karena pengen nikah dalam waktu deket-deket inilah, setahun atau 2 tahun lagi. Karena kan ini kan kontrak biasanya 3 tahun kan, kalau yang ambil 3 tahun, kalau yang setahun 1 tahun gitu. Setelah itu nanti biasanya kalian ditanyain tentang penyakit yang udah kalian isi di SPKI yang pertama kali sama kalian web itu. Nanti kalian dipertanyakan lagi. Contoh misalkan kayak ini nih, kita ngisinya udah mah nih, kayak aku nih misalkan udah mah, jadi ditanyain lagi sama si senseinya, kamu mah dari kapan, mulainya dari kapan gitu. Makanya harus diingat-ingat teman-teman masalah penyakit, mulainya dari kapan, terus masih kambuh-kambuh atau enggak. Terus nanti ditanyain lagi nih sama senseinya, penyakit yang pernah diderita dan penyakit yang sekarang masih diderita. Contoh misalkan kayak aku kan dulu waktu kecil pernah ya teman-teman dirawat di rumah sakit karena aku sakit muntaber apa DBD gitu. Itu aku umur 1 tahun mau 2 tahun. Nah tuh ditanya sama senseinya, rumah sakitnya di mana, rumah sakit apa, terus tahun berapa, sakitnya apa, itu nanti dijelasin teman-teman di situ. Dan setelah itu biasanya bagi orang yang beruntung gitu kan, ketemu sensei yang beruntung kayak teman aku, itu ditanyain teman-teman, kamu tahu nggak musim-musim di Jepang ada musim apa aja gitu. Nanti teman-teman harus tahu dan bisa ngejelasin. Udah cuman itu aja sih teman-teman yang aku ya, pengalaman aku diwawancarain cuman itu aja di tes tahap 2. Setelah itu oh ya, yang udah aku ada tes tambahan. Itu kayak tes kayak menyamakan kata, terus kayak ada tes matematika lagi. Cuman itu aku bagian tak kaki. Iya, cuman pas tak kaki doang itu aku. Selebihnya di perusahaan lain aku nggak ada deh, kayaknya cuman pas tak kaki itu aja. Terus habis kayak gitu udah kita tinggal nunggu konfirmasi kita lolos apa enggak. Biasanya kita dibikinin grup gitu. Nah, biasanya dimasukin ke situ sama senseinya. Oh iya teman-teman, lupa. Jadi yang waktu pas aku tes tahap 2 yang pertama kali itu, yang tak kaki tuh kita dicek pakai kayak alat bekam gitu teman-teman, yang kayak alat bekam narik-narik kayak gitu. Itu dicek pakai itu. Dengan maksudnya kekuatan tangannya itu berapa ya. Ntar ditarik sekuat-kuatnya, itu ntar dicek pakai itu. Kalau aku yang itu pengalamannya di situ. Jadi kalau bisa teman-teman makan yang banyak biar kuat. Jadi jangan makan yang banyak. Yang penting istirahat yang cukup, nggak begadang, karena begadang tuh bikin lemes. Terus jangan lupa minum air putih yang banyak gitu. Terus kalau bisa minum susu beruang biar badannya juga fit.
Oke, sekian informasi tes tahap 2 dari aku. Kalau misalkan masih ada yang mau dipertanyakan atau masih ada yang kurang jelas nih dari informasi dari aku, mau dipertanyakan lagi, bisa komen di bawah atau kalian boleh DM ke Instagram atau Facebook aku. Di situ nanti aku tulis dan aku kasih linknya di description box. Nanti kalian tanyain aja, aku jawab kok. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah mengklik video ini. Dan kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe ya channel aku. Nanti kalau misalkan itu aku mau kasih informasi lagi tentang magang ke Jepang lewat LPK Minori. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.